Adicara angka kalih pangendikan angka setunggal. Pemilihan rukun tetangga atau RT di Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Jember dilakukan pencoblosan layaknya pemilihan umum atau pemilu. Dikemas dengan budaya Jawa, mulai panitia pelaksana, pranoto coro atau MC, ular-ular atau pitutur wejangan menggunakan bahasa Jawa. Termasuk busana. Untuk panitia pria memakai baju atau jas, penutup kepala memakai blangkon. Kebanyakan blangkon ada bendolnya di bagian belakang, ciri khas kerajaan Mataram Islam. Bawahan memakai jarit dan sandal selop dari kulit. Untuk putri busana Jawa atasan corak lorek kuning hitam, biasanya bagian bawah kain panjang. Hal tersebut mengingat sebagian besar warga masyarakat Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Jember, suku Jawa, walaupun ada sebagian kecil suku lainnya. Desa Jombang dahulunya merupakan pecahan dari Desa Kencong sekitar tahun 1995. Setelah diadakan seleksi dari sekian pendaftar, akhirnya terus mengerucut hingga ada 2 kandidat, yaitu Adi Hartono dan Paito Hadi. Setelah diundi, Paito Hadi mendapat nomor urut 1, sedangkan Adi Hartono memperoleh nomor urut 2. Amarul Fazri sebagai Ketua Pemilihan RT mengatakan, pemilihan kalau diadakan secara demokrasi seperti pencoblosan layaknya pemilu itu adil. Tidak sengketa sehingga hasilnya dapat diterima oleh masyarakat. Kebetulan hasil perhitungan suara pemenang nomor urut 2 memperoleh suara 58. Nomor 1 mendapat suara 28 orang. Intinya pemerintah desa mengapresiasi inisiatif warga, termasuk ini kesadaran berpolitik di warga tingkat bawah, sehingga bersama-sama warga dalam satu RT itu ingin mengadakan pilihan RT. Ya, murni inisiatif dari warga, sehingga pemerintah desa mengapresiasi. Yuk kita jalankan dengan catatan bisa berjalan dengan aman, lancar. Karena kalau menurut petunjuk tidak harus pilihan ini untuk menunjuk seorang RT atau RW. Belum pernah terjadi, ya baru kali ini pemilihan RW dipilih secara langsung oleh RT, maksudnya dipilih secara langsung oleh warga dari RT. Berkaitan dengan ini kami juga mengantisipasi, mudah-mudahan karena hanya memilih seorang RT tidak ada terjadi pergesekan di antara warga. Ya alhamdulillah dari pesan yang saya sampaikan oleh warga sudah dijalankan dengan baik, dan berjalan dengan aman lancar. Pesan untuk RT yang terpilih, karena RT itu adalah ujung tombak dari pemerintahan desa yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, sehingga kami harapkan bisa kerjasama, bisa menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga kalau ada masalah atau sesuatu hal di lingkungan, khususnya di RT-nya, bisa cepat tanggap. Kepala Desa Jombang Sugeng Sutrisno mengapresiasi warganya yang mengadakan pemilihan RT secara demokrasi. Kades berpesan setelah pilihan ini tidak ada lagi warga nomor 1 dan 2, semua kembali menjadi warga Desa Jombang. Dalam kotak angkanya, ini boleh dicoblos yang hidungnya gangsal. Ya, tujuannya sebenarnya kita ingin mengedukasi khususnya untuk RT 3, RW 10 dan khususnya untuk masyarakat yang lain, bahwa dari tingkat paling rendah, tingkat RT ini kita bisa belajar dari pilpres, dari pilgub dan lain sebagainya, kita bisa mencoblos. Kadang-kadang karena kalau diputuskan musyawarah itu kadang-kadang ada yang masih tidak ikhlas, tapi kalau secara demokrasi full dengan pemilihan langsung ini bisa fair. Jadi
ini akan memberikan edukasi ke warga bahwa pentingnya untuk ikut serta demokrasi dari paling bawah. Untuk pemilihnya sekitar 100 untuk RT 3. Untuk tahapannya kita dari awal ada penjaringan. Penjaringan ini melalui yang mendaftarkan diri atau yang didaftarkan. Habis itu panitia memusyawarahkan dengan sesepuh warga. Kemudian diputuskan ini merujuk ke 2 kandidat yang paling kuat, kemudian kita lakukan pemilihan secara langsung. Itu prosesnya. Oke, tentu kami bahagia sekali, sebuah apresiasi dari pemerintah desa Jombang. Ini merupakan motivasi bagi kami dari RT 3 RW 10 ini untuk lebih semangat lagi, istilahnya semangat dalam menjadi warga negara yang baik. Kemudian kita juga ikut serta mengisi pembangunan lah seperti itu. Harapannya untuk calon yang terpilih nanti benar-benar amanah, bisa membantu pekerjaan dari Pak RW, kemudian juga bisa menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, rukun, damai untuk di RW 10 khususnya. Nanti untuk memasukkan ke tinta. Dari Jombang, Jember, Sugita Jember 1 TV melaporkan. Bahkan lagi untuk daftar judul lagunya ke Mas Dini. Institut Teknologi dan Sains Mandala membuka pendaftaran mahasiswa baru. Pendaftaran gelombang pertama dimulai tanggal 17 Maret hingga 31 Mei 2025. Pendaftaran gelombang kedua mulai tanggal 1 Juni hingga 21 Agustus 2025. Sedangkan pendaftaran gelombang 3 dimulai tanggal 22 Agustus hingga 30 September 2025. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Terdapat program studi S2 Magister Manajemen, S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Ekonomi Pembangunan, D3 Keuangan dan Perbankan. Fakultas Sains Teknologi dan Industri. Terdapat program studi S1 Sistem dan Teknologi Informasi, S1 Rekayasa Perangkat Lunak. Yuk buruan daftar di kampus prestasi dengan beragam beasiswa. Setiap orang punya cara sendiri untuk tumbuh. Dan setiap langkah kecil bisa membawa perubahan besar. Di Politeknik Negeri Jember, belajar bukan hanya soal teori. Ini tentang menyelami pengalaman, menciptakan sesuatu yang nyata, dan menjadikan mimpi sebagai rencana yang bisa diwujudkan. Melalui jalur mandiri tes minat dan kemampuan atau TMK, serta seleksi mandiri Konsorsium Politeknik Negeri atau SMKPN. Kamu bisa mulai perjalananmu dari sini. Kami percaya, masa depan cerah tak hanya menunggu. Ia dibangun langkah demi langkah. Poli J, SIP, Smart, Inovatif, Profesional.